Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GT, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GT, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GT, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GT, anxiety, psikosomatis dengan topik sakit pinggang dan badan pegel-pegel karena asam lambung, GT, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah sakit pinggang ya, sakit pinggang dan badan terasa pegel-pegel ya karena asam lambung, GT, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung ya yang disebabkan oleh multifaktor ya dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, banyak rasa yang kita alami ya, kita derita. Nah ini pada session kali ini saya fokus terhadap masalah sakit di pinggang ya, sakit di pinggang, kemudian termasuk pegel-pegel ya, pegel-pegel di punggung, tulang belakang itu biasanya terasa pada sakit ya. Jadi pegel-pegel seperti itu. Nah begini teman-teman ya. Jadi memang setelah kita mengalami asam lambung sering naik ya, itu awalnya ya sakit itu memang belum begitu banyak ragamnya ya. Mungkin ketika masih itu asam lambung biasa dalam artian masih agak normal ya, cuma kadang naik, kadang normal seperti itu. Nah, itu sensasi memang hanya di seputar perut biasanya ya, seperti perutnya kembung, perutnya merasa begah ya, mengganjal di ulu hati, merasa sembelit, perih, senut-senut, paling hanya seputar itu ya. Tetapi ketika itu sudah sering berlangsung ya, akhirnya sering naik asam lambungnya. Nah, kemudian asam lambung itu juga mengandung gas ya, sehingga menekan ke atas ya, yaitu ke katup esofagus ya, pembatas antara lambung dengan kerongkongan. Nah, ketika asam lambung itu sering naik, sering tertekan dari bawah, nah kadang katup esofagus itu ya, penutup lambungnya itu menjadi lemah ya. Nah, ketika itu sudah lemah, maka asam lambung itu bisa naik ke atas ya. Naik ke atas terjadilah GERD ya. Apa itu GERD? Yaitu gastroesophageal reflux disease ya. Jadi ada arus balik ya. Asam lambung dari lambung naik ke kerongkongan. Nah, ketika sudah terjadi GERD seperti itu ya, karena asam lambung itu yang mestinya tempatnya di lambung kok keluar dari tempatnya. Nah, ini maka menjadi masalah ya. Nah, salah satu masalahnya adalah timbulnya bermacam-macam sensasi, termasuk sensasi yang akan saya bahas kali ini, yaitu sakit pinggang ya. Sakit pinggang termasuk badan pegel-pegel ini juga bisa jadi akibat dari GERD tadi ya. Seperti pengalaman saya yang saya rasakan juga seperti itu ya. Sebelum saya terkena GERD itu sensasinya biasa, masih di seputar perut, tapi setelah terkena GERD, nah itu akhirnya menjadi banyak rasa ya, banyak rasa. Itu hampir semua di bagian tubuh ini ada sensasinya. Itu seperti itu karena efek dari GERD tadi ya, karena ketika asam lambung keluar dari tempatnya ya, sedangkan asam lambung itu sifatnya sangat asam ya, tajam, kemudian panas ya, mengandung gas. Nah, ini akhirnya menjadi mungkin organ-organ yang lain ini menjadi
terkena efeknya ya itu karena bukan tempatnya untuk menampung asam lambung itu. Nah, maka dari itu ya, ketika kita merasakan mungkin pinggang juga sakit ya, agak pegel ya. Nah, itu wajar juga ketika kita memang sudah mengalami GERD ya. Nah, ini faktor yang pertama ya, dilihat dari asal usulnya ya itu. Nah, tetapi selain itu ya, setelah kita merasakan berbagai sensasi setelah diterpa oleh GERD tadi ya. Nah, kemudian karena rasanya sangat banyak ya, sangat kompleks. Nah, akhirnya kita menjadi cemas, teman-teman ya. Nah, menjadi cemas, kemudian takut, khawatir, was-was. Ini secara jiwa kita itu seperti itu ya, atau secara psikologisnya. Nah, setelah seperti itu berlangsung juga agak lama, kemudian pikiran kita ini menjadi analisanya negatif ya, yaitu contohnya yang diawali dengan kata jangan-jangan, wah jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit ini itu dan lain sebagainya ya, sampai dengan jangan-jangan mau nah itu terbayang seperti itu ya. Nah, ini setelah seperti itu ya, ketika pikiran kita selalu membayangkan yang negatif-negatif seperti itu, itu artinya kita sudah terkena psikosomatik ya. Jadi psikosomatik itu apa yang dipikirkan di dalam pikiran kita itu akan direspon oleh tubuh. Nah, ketika pikiran kita meragukan tentang kondisi kesehatan kita ya, ya udah responnya menjadi rasa-rasa itu semakin tumbuh seperti itu, teman-teman ya. Nah, ketika sudah seperti ini, jadi ketika kita merasakan seperti sakit pinggang ya, badan pegel-pegel, ini sebenarnya sensasi yang bagian kecil ya, bagian kecil dari sensasi keseluruhan yang sering kita sebut 1001 rasa sensasi ya. Nah, maka dari itu per sensasi itu memang kita harus mencermati dan akhirnya kita mencoba bagaimana solusinya seperti itu. Karena apa? Karena penderitaan ini memang harus kita alami ya, harus kita istilahnya lakukan mungkin apa ya ikhtiar terapi itu yang harus kita jalani sendiri ya. Nah, ketika kita belum memahami bagaimana mungkin kita bisa istilahnya melakukan terapi-terapi yang menguntungkan. Nah, maka dari itu ini jadi penting ya, ini informasi penting maksudnya terutama bagi teman-teman yang masih mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu sebab secara umum ya, secara umum kenapa kita itu banyak sensasi di saat kita menderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Itu latar belakangnya seperti itu ya. Nah, kemudian hubungannya dengan kita merasa sakit pinggang ya, kemudian pegel-pegel. Nah, ini juga ada sebab khususnya ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan dari subscriber setia ya yang punya akun Desi Hidayah ya. Semoga sedang atensi ya. Mudah-mudahan bisa memahami dan menjadi solusinya. Nah, begini ya. Jadi yang namanya sakit pinggang saya juga merasakan ya, sehingga saya bisa ngomong karena memang saya mengalami. Nah, tentunya sesuai pengalaman saya ya. Yang namanya sakit pinggang ya itu jangankan dipakai duduk ya, tiduran saja itu terasa pegel, terasa sakit ya. Ketika saya tiduran kemudian mau miring ke kanan, miring ke kiri, itu juga sakit banget pinggang itu ya. Nah, kemudian ketika kita duduk itu juga masih terasa ya. Bahkan itu pegel-pegelnya ya di tulang belakang sampai ke tulang ekor itu ya. Kalau untuk duduk itu rasanya seperti nggak tahan lama gitu, seperti ada yang mengganjal, tapi mengganjal nggak enak gitu loh. Nah, akhirnya ya pokoknya menjadikan nggak nyaman itu, nggak nyaman sekali karena memang pinggang ini sakit, jadi buat berdiri juga sakit, buat duduk juga sakit. Untuk istilahnya ini apa ya, menggerakkan badan lah, misalkan kita pindah posisi ya, dari duduk mau berdiri itu juga kadang celeng seperti itu ya, atau sebaliknya kita baru mulai duduk juga sudah terasa manceleng di sini ya. Nah, itu pokoknya nggak nyaman sekali. Nah, itu
Nah, ini begini ya. Jadi itu memang ada sebab secara khusus ya yang hubungannya dengan ini ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu bagi penderita asam lambung? Itu bisa juga yang pertama ya itu apa ya? Karena kita kurang cairan ya, kurang cairan atau dehidrasi ya biasanya kan ketika kita sedang terkena asam lambung yang cukup serius itu untuk makan minum itu rasanya males ya males atau menjadi lebih sedikit ya. Nah terutama minum itu kadang kurang menjadi kita kurang cairan. Nah padahal ketika kita masih minum obat ya, ketika kita minum obat itu biasanya selalu sering kencing kan ya, sering kencing. Nah itu akhirnya cairan itu di dalam tubuh itu kurang. Nah karena cairan dalam tubuh itu kurang, yaitu termasuk reaksinya badan menjadi pegel-pegel, pinggang sakit. Nah itu seperti itu ya. Ini sebab yang secara khusus ya. Termasuk juga kadang kita juga kurang nutrisi ya. Nutrisi itu ya zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang dari makanan-makanan ya. Nah, ketika kita makannya juga serba sedikit ya. Nah, otomatis kurang terpenuhi ya, kurang terpenuhi. Apalagi kita makannya sedikit, kemudian lambung kita sedang istilahnya bermasalah ya, pencernaannya tidak sempurna karena mungkin asam lambungnya masih sering naik. Nah otomatis nutrisi yang terserap di dalam tubuh kita itu lebih sedikit lagi. Nah itu juga menyebabkan seperti itu ya, badan rasanya pegel-pegel ya, terutama di punggung, tulang belakang sampai dengan pinggang itu seperti itu ya. Jadi karena sebab yang pertama karena kita dehidrasi ya, kurang cairan atau kurang minum, juga kurang nutrisi, kurang makan ya. Walaupun kita mungkin makannya sudah penuh ya, tetapi karena asam lambungnya masih sering naik, nah otomatis kan pencernaannya tidak normal. Nah itu pun penyerapan nutrisinya itu juga menjadi berkurang dari biasanya gitu. Kalau biasanya mungkin 100% ya terserap, nah ini paling hanya 40% mungkin ya, atau mungkin 50%, sehingga otomatis menjadi ada kekurangan nutrisi sehingga menyebabkan sensasi-sensasi seperti itu. Karena pada dasarnya organ tubuh kita ini memang ya membutuhkan nutrisi, membutuhkan cairan ya, bahkan membutuhkan oksigen atau udara, itu harus terpenuhi semua baru tubuh kita itu akan merasa segar teman-teman itu. Nah itu sebab yang pertama ya. Sebab yang kedua itu juga disebabkan karena kita biasanya mager ya, malas gerak ya. Malas gerak ya, biasanya ya dulu ketika saya masih dalam sedang kondisi yang terpuruk itu memang paling nikmat ya tiduran ya. Tiduran, setelah tiduran mungkin duduk ya. Aktivitasnya hanya seperti itu ya. Untuk jalan saja rasanya males, apalagi ketika kita masih punya sensasi yang kalau jalan sempoyongan ya, kalau jalan seperti oleng ya. Nah ini jadinya untuk berjalan saja kadang takut ya. Nah, maka dari itu yang paling nikmat yaitu hanya tiduran duduk hanya seperti itu. Nah ketika yang dilakukan masih seperti itu, artinya kita itu masih kurang gerak ya, masih kurang gerak. Itu juga menyebabkan itu, karena dengan kurang gerak kan otomatis sirkulasi ya, sirkulasi organ tubuh kita tentang mungkin peredaran darah, mungkin peredaran oksigen, mungkin proses pencernaan ini seakan-akan seperti beku ya, seperti kurang lancar. Nah efeknya seperti itu, jadinya yang apa, badannya merasa pegel, pinggangnya juga sakit, digerakkan sedikit sakit, buat duduk juga sakit, pokoknya nggak nyaman ya. Itu seperti itu. Jangankan buat duduk, buat tiduran aja masih terasa pinggang ini pegel gitu, pinggang ini sakit seperti itu ya. Itu sebab yang kedua ya. Jadi kadang kita kurang gerak lah intinya ya itu. Nah kemudian sebab yang ketiga ini bisa dipicu secara ini kejiwaannya ya, secara pikiran lah ya, secara pikiran ya. Nah ini karena jiwa kita itu stres atau pikiran tegang ya, pikiran tegang. Nah ketika pikiran itu tegang, banyak beban ya, stres,
sepertinya menyimpan sesuatu yang tidak pernah terselesaikan. Nah, ini ketika pikiran itu tegang, otot-otot ya itu juga ikut tegang. Nah, otot-otot itu yaitu mungkin yang sampai ke pinggang, sehingga pinggang pun menjadi sakit ya, tubuh-tubuh kita menjadi sakit itu. Makanya ini ada hubungannya antara apa ya? Ya, jiwa yang sehat ya dari tubuh yang kuat ya. Jadi dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Sebenarnya itu bisa juga dibalik ya, dari jiwa yang sehat menimbulkan tubuh itu menjadi kuat atau menjadi sehat juga ya, karena memang ini suatu antara jiwa ya dan raga kita ini memang harus holistik ya, harus harmonis. Ketika itu ada sesuatu yang tidak dirilis di dalam pikiran kita, yaitu menjadikan disharmonis ya. Nah, ketika terjadi disharmonis, maka efeknya tubuh akan merasa sakit. Nah, contohnya terjadi sakit pinggang. Itu seperti itu, teman-teman ya. Itu ya. Nah, maka dari itu harus diselesaikan juga. Nah, maka dari itu yang lebih penting lagi adalah sekarang bagaimana solusi untuk mengatasi hal itu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, solusinya supaya kita tidak merasakan sakit berkepanjangan ya, khususnya yang masih merasakan badan bersakit, kemudian pinggang terutama ini sakit, seperti sakit pinggang ini, seperti yang saya lakukan seperti ini teman-teman. Jadi waktu itu ya saya merasakan pinggang sakit, untuk gerak sedikit sakit ya, untuk duduk ini seperti di tulang ekornya juga sakit. Nah, itu saya lakukan ya, yaitu dengan olahraga ringan dengan berjalan ya. Saya dalam satu hari itu nggak lama berjalannya, itu hanya setengah jam ya, setengah jam bisa dilakukan. Terserah, mau pagi juga boleh ya, mau sore juga boleh, atau pagi dan sore juga boleh itu. Nah, itu setelah saya lakukan ya, tadinya tidak sengaja, saya cuma ingin ingin jalan-jalan saja lah itu, supaya tubuh ini menjadi berkeringat. Tadi alasannya seperti itu pertama. Nah, tetapi pada saat itu setelah saya melakukan jalan itu ya sampai setengah jam itu, nah kemudian saya bawa tiduran setelah itu. Nah, itu kok saya merasa ini jadi nggak sakit itu loh, jadi nggak sakit. Yang pinggangnya tadi ya itulah manceleng ya, pegel-pegel. Nah, itu ternyata menghilang ya. Nah, itu setelah saya berjalan ya sekitar 2 hari ya, 2 hari itu sudah terasa ya. Nah, akhirnya saya lanjutkan terus tiap hari ya, yaitu saya berusaha jalan itu dalam sehari setengah jam, itu tidak perlu jauh-jauh ya, yang penting setengah jam kita pakai untuk jalan itu, entah itu di luar rumah ya, di samping rumah itu juga nggak apa-apa ya itu, atau di halaman juga nggak apa-apa, yang penting dalam waktu itu. Nah, biasanya sampai tubuh agak hangat ya, agak sedikit keluar keringat. Nah, itu bagus sekali. Nah, itu akhirnya saya sembuh dari ini rasa-rasa yang pegel-pegel tadi ya, termasuk pinggang sakit, itu hanya dari olahraga ringan, yaitu berjalan. Itu yang pertama ya, yang pertama itu. Nah, kemudian untuk ketika itu masih terasa pegel-pegel, nah ini juga termasuk solusi juga ya. Itu bagian yang pegel ya, di sini di punggung ya, di punggung, di pinggang ya. Nah, itu saya gosok pakai minyak angin. Intinya dihangatkan sebenarnya ya, dihangatkan ya. Tetapi yang simpel sekarang kan untuk menghangatkan pakai minyak angin lah, karena rata-rata minyak angin itu kan hangat ya. Bisa dengan minyak angin, bisa dengan balsem ya, bisa dengan koyo ya, itu aja dilakukan aja ya, gosok minyak angin atau balsem atau tempeli koyo ya, itu juga akan membantu meringankan ya, meringankan rasa yang pinggang sakit tadi itu. Coba saja, itu juga saya lakukan, ternyata menjadi lebih nyaman itu, terutama ketika kita mau mungkin acara keluar rumah, atau ada acara-acara
lain ya yang kira-kira waktunya agak lama, duduk terus. Nah, itu biasanya saya tempeli koyo itu seperti itu ya. Dari koyo atau digosok dengan minyak angin itu loh. Itu juga cukup membantu itu. Nah, itu ya. Itu juga termasuk solusi teman-teman ya. Itu. Kemudian solusi yang kedua ya, yaitu kita penuhi ya makan minum yang cukup ya. Jadi untuk minum karena kita bisa juga tadi dehidrasi ya, mungkin kurang cairan ya, kita sering minum aja ya. Walaupun ketika kita sering minum mungkin efeknya sering kencing nggak masalah ya, nggak masalah, tapi langsung kita isi terus daripada kita sering kencing tapi minumnya jarang. Nah, itu akhirnya jadinya dehidrasi ya, makanya kita penuhi saja minum ya. Nah, itu waktu itu ketika saya acara apalagi di luar rumah itu saya selalu bawa bawa air minum juga, itu di dalam tas itu saya bawa air minumnya itu. Nggak apa-apa ya seperti itu. Itu ya, jadi makan minum cukup ya. Kalau makan ya silahkan teman-teman ini makannya biasanya porsinya seberapa ya, jamnya jam berapa. Nah, itu yang penting ya usahakan dicukupi dan ditepati ya, jangan sampai istilahnya terjadi telat makan ya, karena kalau telat makan bagi orang-orang yang punya riwayat asam lambung itu mudah sekali memicu ya, mudah sekali memicu asam lambung akan naik ya. Nah, ketika asam lambung naik nanti akan muncul beberapa sensasi ya, mungkin termasuk juga menjadi badan tidak nyaman ya, termasuk juga pegel-pegel, pinggang sakit dan lain sebagainya itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi banyak tip yang memang harus kita lakukan, harus kita praktekkan ya. Jadi kalau kita bermalas-malasan ya, biasanya agak lama ya, agak lama untuk poin. Maka dari itu untuk teman-teman yang masih merasakan ya, ini harus tetap semangat, tetap kita berusaha semaksimal mungkin ya, dan jangan malas ya. Jadi lakukan itu nanti pasti akan ada perbaikan ya. Jadi perbaikan ini adalah dibangun dari semangat kita yang kita realisasikan dalam bentuk upaya-upaya kita, atau kita menerapkan tip-tip terapi-terapi ya, seperti yang saya sampaikan itu seperti itu. Jadi memang di sini yang terpenting untuk merubah keadaan ya, supaya menjadi lebih cepat membaik di dalam pemulihannya, ini adalah prakteknya ya, bukan teorinya ya. Kalau teorinya ya sepintas mendengar saja, itu hanya memberikan ya semangat, memberikan semangat secara motivasi, tapi tanpa dipraktekkan itu belum maksimal ya, belum maksimal. Nah, maka dari itu untuk efektifnya tip-tip yang sering kita sampaikan itu memang harus dipraktekkan teman-teman. Jadi coba saja ya, jangan malas ya, lakukan yang terbaik ya demi kesehatan kita bersama, seperti itu. Nah, kemudian tip berikutnya ya, yang keberapa ya? Ketiga. Nah, ini tadi kan bisa juga disebabkan karena ketegangan pikirannya. Nah, supaya pikiran tidak menjadi tegang ya, itu juga harus kita lakukan relaksasi teman-teman ya. Relaksasi itu kegiatan-kegiatan yang membuat kita menjadi rileks, menjadi santai ya, menjadi tidak tegang gitu. Nah, itu biasanya ya hal-hal yang memang menyenangkan ya. Contohnya mungkin kita mendengarkan musik ya, mungkin kita mendengarkan ceramah-ceramah yang menyejukkan, siraman rohani ya. Bisa juga mungkin kita dengan membaca ayat-ayat suci juga bisa ya, atau kita mungkin menonton film-film komedi, intinya yang bisa membuat kita menjadi tersenyum dan tertawa, itu kita akan jauh menjadi lebih rileks ya, akan menghilangkan ketegangan pikiran ya itu. Nah, ketika pikiran itu sudah tidak tegang ya, mengurangi stres, tidak rileks, nah, otomatis otot-otot ini juga tidak akan tegang ya, termasuk mengurangi tadi ya sakit pinggang, sakit pegel-pegel, itu akan
dengan sendirinya itu akan menghilang. Itu karena disebabkan juga karena otot-otot kita yang tegang ya, yang efek dari pikiran yang tegang itu seperti itu teman-teman. Karena kita terkena psikosomatik ya, jadi ketika pikiran tegang ya reaksi tubuh menjadi seperti itu, menjadi ikut tegang. Nah tegangnya otot menjadi sakit, contohnya pinggang sakit seperti itu. Oke ya. Nah kemudian tip yang terakhir ya, yang keempat ya, yang keempat itu kita juga masih secara kejiwaan ya, supaya kita jauh menjadi selain rileks juga menjadi semakin percaya diri. Nah kita harus lakukan meditasi. Nah meditasi itu apa ya, apa dan di mana ini, itu kadang kan pemahaman kita kadang berbeda ya. Nah kalau menurut saya meditasi itu memang kita menenangkan diri untuk fokus ya, berkonektivitas dengan Sang Pencipta. Jadi itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja ya. Tidak harus di ruang sepi, sendiri, di malam hari ya. Tidak harus begitu ya. Meditasi di keramaian juga bisa. Yang penting kita bisa fokus, bisa membangun konektivitas kita dengan Pencipta. Nah, justru yang sulit itu bagaimana kita bisa bermeditasi di keramaian. Ya, ketika kita sudah seperti itu, nah akhirnya kita selalu percaya diri ya, selalu percaya diri, jiwa kita menjadi kuat ya. Nah, akhirnya kita akan mudah untuk sembuh keluar dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, cara meditasi ya bisa kita misalkan dengan cara mungkin berzikir ya, dengan cara mungkin berdoa ya, mengingat kebesaran-kebesaran Tuhan dan lain sebagainya, itu sudah meditasi ya. Jadi termasuk kita apa ya ya pokoknya segala sesuatu ya kita tunjukkan kepada kebesaran Tuhan ya. Jadi kita itu tidak bisa lepas dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita itu manunggaling ya, manunggaling kawula Gusti. Jadi menyatu dengan Sang Pencipta. Itu jiwa kita harus seperti itu. Maka kita akan tumbuh menjadi jiwa yang kuat. Nah, di dalam jiwa yang kuat terbangun tubuh yang sehat. Itu seperti itu. Oke ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, kalau teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.